Halo Sobat Baku Hantam, di hari ke-6 serangan Ukraina dikabarkan telah maju sejauh 30 km. Ini merupakan serangan terdalam dan paling signifikan sejak Vladimir Putin al-Moskowi memulai invasi skala penuh pada Februari 2022. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri mengatakan pasukannya saat ini tengah melakukan perlawanan sengit dengan pasukan Ukraina di dekat desa Tolpino dan Obshe Kolodes. Sementara Presiden Volodymyr Zelensky akhirnya secara langsung mengakui serangan ini untuk pertama kalinya dalam pidatonya tadi malam. Dia mengatakan 2.000 serangan lintas batas telah dilancarkan Rusia dari Kursk pada musim panas ini, artileri, mortir, dan drone, dan kami juga mencatat serangan rudal dan setiap serangan tersebut layak mendapat respon yang adil, kata Zelensky. Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan kepada kantor berita bahwa ribuan tentara terlibat dalam operasi ini jauh lebih banyak daripada serangan kecil yang awalnya dilaporkan dan diperkirakan oleh para penjaga perbatasan Rusia. Meskipun kelompok sabotase yang didukung Ukraina telah melancarkan serangan lintas batas secara berkala, serangan ke Kursk ini menandai serangan terkoordinasi terbesar di dalam wilayah Rusia yang dilakukan oleh pasukan konvensional Ukraina. Kami sedang menyerang. Tujuannya adalah untuk memperluas posisi musuh, menimbulkan kerugian maksimal dan mengacaukan situasi di Rusia karena mereka tidak mampu melindungi perbatasannya sendiri. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya telah menggagalkan upaya kelompok musuh bergerak dengan kendaraan lapis baja untuk menerobos jauh ke dalam wilayah Rusia. Namun dengan pengakuan nyata bahwa pasukan Kiev dikabarkan juga masuk lebih jauh di wilayah perbatasan Kursk. Kementerian Pertahanan melaporkan keterlibatan pasukan Kiev di dekat desa Tolpino dan Obshe Kolodes. Ini sekitar 25 hingga 30 km jaraknya dari perbatasan Rusia-Ukraina. Rekaman yang beredar juga menunjukkan serangan Rusia di dekat desa Levsinka sekitar 25 km dari perbatasan. Pasukan Ukraina mengklaim mereka telah merebut sejumlah pemukiman di wilayah Kursk. Klip juga muncul mengenai pasukan Ukraina yang merebut gedung-gedung administrasi di Sverdlikovo dan Poros. Sementara pertempuran sengit dilaporkan terjadi di Sudza, sebuah kota berpenduduk sekitar 5.000 orang. Pasukan Ukraina memfilmkan mereka berada di luar Sudza, di fasilitas gas utama yang terlihat dalam transit gas alam terpenting Rusia ke Eropa melalui Ukraina. Sementara di wilayah Sumy yang berbatasan dengan Kursk, terdapat juga aliran serangan pengangkut personil lapis baja dan tank yang bergerak menyerang Rusia. Konvoi lapis baja ini memakai lambang segitiga berwarna putih yang tampaknya merupakan pembeda dari simbol yang mereka gunakan untuk bertahan. Sementara itu, foto udara menunjukkan tank Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit di Rusia. Ya, meskipun tank-tank Ukraina banyak juga nih yang kena drone, tapi serangan patriotik berani ini patut diapresiasi sih untuk negara Ukraina. Serangan Kursk ini terjadi setelah berminggu-minggu kemajuan Rusia di timur, di mana serangkaian desa telah berhasil direbut pasukan Kremlin. Beberapa pengamat berpendapat bahwa serangan Kursk merupakan bagian dari upaya untuk memaksa Rusia mengerahkan kembali pasukannya dari Ukraina Timur dan mengurangi tekanan pada pertahanan Ukraina. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.